Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Channel akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network ya. Di sini saya ingin berbagi sebuah informasi terkait Pi Network, yang mana ini saya ada sebuah prediksi ya terkait masa depan Pi Network ini akan seperti apa ke depannya. Mari ikuti terus video ini. Jangan di skip videonya, tonton sampai selesai agar kalian tidak gagal paham, oke? Dan sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya Andalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Terima kasih. Oke, kita akan langsung saja ke penjelasannya di sini, dan saya akan membacakan dari awal ya. Harap disimak sampai selesai agar tidak gagal paham, oke? Yang mana keterangannya membaca pintu masa depan dan kesuksesan pada Pi Network. Yang pertama, mengapa pengguna belanja koin Pi pakai sistem penguncian saldo pada wallet migrasi? Kemungkinan untuk mengantisipasi harga koin Pi akan naik melambung tinggi pada tahap per semester berikutnya. Total koin Pi yang dikunci tidak akan habis dipakai penggunanya dalam 1 tahun, sehingga tidak akan terjadi pemborosan atau royal pada aset kripto Pi ya. Maksudnya aset mata uang digital koin Pi ya. Yang kedua, dari manakah harga nilai koin Pi itu muncul? Kemungkinan berdasarkan hasil rapat kesepakatan konsensus global antara pendiri Pi dan investor, penanam saham terbesar dunia, stockholder dan negara, serta Bank Dunia IMF ya. Artinya apapun yang terjadi, maka nilai harga koin Pi berdasarkan hasil keputusan bersama ya. Ya, keputusan bersama sebagai para pionos ya. Seperti yang dikatakan oleh Pak Dr. Nicholas Kokalis, bahwa para pionos lah yang menentukan nilai Pi coin ya. Apa yang disepakati maka itulah yang akan diterapkan di nilai Pi coin pada fase open mainnet gitu ya. Dan kita lanjutkan di sini, tidak akan berubah atau tetap nilai harganya, yaitu 314.159 US dollar per satu koin Pi, atau dikonversikan ke rupiahnya sama dengan 4,7 miliar rupiah ya. Berdasarkan hasil dari kekuatan ekosistem komunitas global, artinya semakin banyak pengguna koin Pi maka semakin tinggi nilai harga koin Pi tersebut, dan kelangsungan bisa bertahan jangka panjang. Yang ketiga, mengapa yang diundang KYC tidak sekaligus atau yang lulus KYC tidak serentak? Kemungkinan karena yang menjadi member baru tidak secara serentak dan sekaligus atau secara kolektif. Karena aset Pi Network yang dikeluarkan diluncurkan untuk penggunanya pada global bersifat secara bertahap per semester, per kuartal dalam satu periode. Dari dasar apakah Bank Dunia IMF membayar nilai harga koin Pi itu? Kemungkinan berdasarkan dari jumlah investor penanam saham pada proyek Pi Network akan memberikan suntikan dana pada kas saldo Bank Dunia IMF. Seperti contoh stockholder Alibaba, Tesla, Honda, Yamaha, Suzuki, Mitsubishi, dan lainnya. Ada 100 perusahaan raksasa terbesar dunia yang ikut berinvestasi pada proyek Pi Network. Berdasarkan pemberian suntikan dana dari negara-negara yang ikut kerjasama dalam proyek Pi Network, contoh seperti negara China, Korea, Eropa, dan negara lainnya, pada kas saldo Bank Dunia IMF. Yang kelima, tujuan, misi, dan visi Pi Network ingin mengangkat derajat ekonomi masyarakat lemah menjadi hidup yang layak dan mapan, serta hidup makmur dan sejahtera, serta memberikan pengenalan pengetahuan yang luas dan cerdas, karena biasanya yang hanya menggunakan bisnis cryptocurrency hanyalah orang-orang yang beredukasinya tinggi, yang luas, atau hanya kalangan orang eksklusif. Yang keenam di sini ya. Maka untuk mendekati titik akhir pencapaian kesuksesan nyata, bisa kemungkinan dari Pi Network menguji dan mencoba tes mental kita dengan berbagai macam godaan, hasutan, hujatan, dan hinaan, di prank,
baik dari luar atau dalam komunitas Pi Network sendiri, untuk melemahkan semangat dan keyakinan kita pada Pi Network, yaitu apakah kita bertahan atau tidak, atau melepaskan dan meninggalkan Pi Network begitu saja. Sehingga 1. Barang siapa percaya dan yakin 100% pada Pi Network walau apapun yang terjadi dengan tidak memiliki paranoid negatif atau asumsi negatif, rasa dirugikan, dikorbankan, dan lainnya, dan tetap bertahan, maka dialah yang akan menjadi orang sukses dan orang kaya raya nantinya. Yang kedua, barang siapa meninggalkan dan melepaskan Pi Network begitu saja, maka dialah yang akan menyesal seumur hidup karena kesempatan keberuntungan hanya satu kali saja. Salam petir Pi Network Nusantara ya. Jadi untuk penjelasan ini banyak referensi dari yang berkaitan dengan apa yang terjadi dengan Pi Network tentunya ya. Terkait juga tadi ada sebuah keterkaitan penjelasan kepada tuduhannya, bukan tuduhannya sih ya, namun yang diarahkannya kepada si kaum nyinyir gitu ya. Tentu untuk kalian sudah jelas mendengar dari awal tadi saya bacakan dan sampai selesai ya. Bagi kalian yang tentu sudah belajar banyak terkait Pi Network, tentu kalian bisa menangkap ya terkait hal ini. Bukan seperti kaum nyinyir yang kurang belajar dan hanya kerjaannya nyinyir, dan hanya dengan mengatakan halu mereka merasa senang, merasa bangga gitu ya. Padahal mereka itu adalah seorang penambang juga, namun mereka tidak akan terima kalau kedepannya banyak orang sukses dan mereka pada akhirnya tersaingi ya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi bagi Anda, walaupun seawam-awamnya Anda ya dengan apa yang saya beritakan, tentu sedikit banyaknya Anda juga memahami ya terkait ini. Untuk apa mereka susah-susah nyinyir gitu ya, kalau misal mereka ini bukan penambang di Pi Network gitu ya. Untuk apa mereka peduli sama kita kalau bukan karena ada udang di balik batu? Untuk apa mereka terus membuli kita kalau bukan karena ada udang di balik batu? Ya, tentu sudah jelas mereka adalah tukang serok, yang mana setelah mereka membuli kita habis-habisan dan mental kita lemah terhadap Pi Network, akhirnya mereka menipu kita dengan membeli koin Pi kita sebanyak-banyaknya sampai pada akhirnya koin Pi kita habis, dan mereka akan beranggapan bahwa mereka akan kaya ke depannya dengan koin Pi. Tentu tidak. Core Team punya aturan, dan pada saatnya akun-akun jahat semacam itu yang banyak menampung koin Pi yang terlalu berlebihan ya, siap-siap akan segera kena banned selama 100 tahun ya, itu sudah pasti. Terkait web 3.0 nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya. Harap di like dan subscribe video ini ya, jangan sampai enggak, karena supaya kalian tidak ketinggalan notifikasi juga. Jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya ya, agar setiap saya upload video terbaru ke depannya, tentunya adalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Dan sampai sini dulu videonya, terima kasih banyak. Oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.